Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Seorang murid selama dalam perjalanannya menuju Allah senantiasa membutuhkan petunjuk yang disebut dengan istilah cahaya tawajuh. Cahaya menghadap Allah. Cahaya tawajuh ini punya 4 nama. Pertama disebut dengan Anwarul Islam wal Iman, yaitu cahaya Islam dan iman. Ketika seorang telah mengamalkan ajaran Islam dan iman, berarti telah mendapatkan cahaya yang disebut dengan Anwarul Tawajuh. Yang kedua disebut Anwarul Ta'ah Zahirah wal Batinah. Cahaya yang didapatkan setelah orang menjalani ketaatan baik secara lahir maupun batin. Yang ketiga disebut dengan istilah Anwarus Syariah wa Thariqah. Cahaya yang didapatkan ketika seorang telah melaksanakan tuntunan syariat dan thariqah. Kemudian yang keempat disebut Anwarul Mujahadah, yaitu cahaya yang diterima oleh seorang hamba ketika si hamba tadi telah mampu memerangi hawa nafsunya. Itu yang terjadi bagi mereka yang masih berjalan menuju Allah. Bila telah sampai ke makom musyahadah, maka ia mendapatkan cahaya muwajahah. Jadi kalau sudah sampai, dia akan mendapatkan cahaya muwajahah, cahaya berhadap-hadapan dengan Allah. Nah, ini pun juga punya 4 nama. Pertama disebut dengan istilah Anwarul Ihsan. Itu ketika seorang hamba telah mampu melaksanakan ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Bila tidak mampu melihat Allah, maka dia sadar bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Itu Anwarul Ihsan. Yang kedua, Anwarul Fikrah wan Nadharah. Cahaya berhadapan-hadapan dengan Allah atau muwajahah juga disebut sebagai cahaya hasil dari pemikiran dan perenungan. Ketika seorang hamba merenung, berpikir, memadukan zikir dan fikir, maka dia berkesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhanku, Tuhan kami, sungguh Engkau telah menciptakan semua ini dengan ada hikmahnya, tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang ketiga juga disebut dengan Anwarul Haqiqah, di cahaya hakikat. Kemudian yang keempat disebut Anwarul Musyahadah, itu cahaya penyaksian. Nah, ketika seorang hamba telah menyaksikan Allah, maka ketika itu dia sudah tidak butuh kepada yang lainnya. Ketika itulah baru terjadi yang namanya la maqsuda illallah. Tidak ada yang dituju dalam ibadahnya kecuali hanya Allah. Nah, bagi mereka yang masih berjalan, dia masih membutuhkan cahaya. Tapi bagi mereka yang sudah sampai, dia sudah tidak butuh kepada cahaya tadi, justru cahaya itulah yang akan menyambutnya kemudian meliputinya. Hal ini sebagaimana Allah isyaratkan dalam satu firman-Nya, Qulillahu tsumma dzarhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah dengan hati dan rohmu Allah, kemudian tinggalkanlah yang lain yang mereka itu sedang tenggelam dalam permainannya. Itu gambaran orang yang telah sampai ke Allah. Kemudian Syekh Ibnu Ibad juga memberikan nasihat kepada kita. Janganlah
pendapatnya ulama-ulama syariat itu kalian jadikan hujah, argumen untuk menyalahkan pendapatnya ulama-ulama ahli hakikat. Karena pandangan ulama-ulama ahli hakikat itu jauh lebih tajam dan jauh lebih lintas madhab, lintas agama, bahkan lintas alam. Yang kemarin sudah kami contohkan kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Kahfi, yaitu kisahnya Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa mewakili ulama syariat. Pandangannya hanya sebatas pada masalah lahiriah. Sementara Nabi Khidir adalah mewakili ulama batin, ulama hakikat. Semua yang dilakukan oleh Nabi Khidir menurut pandangan Nabi Musa adalah salah. Karena memang ukurannya ukuran syariat. Tapi ketika Nabi Khidir telah menjelaskan hakikatnya, ternyata Nabi Musa pun juga mau menerima kebenarannya. Begitu juga yang terjadi pada sahabat Rasul, yaitu perbedaan sudut pandang antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Ibnu Abbas. Sayyidina Ali itu mewakili pandangan ahli hakikat, sementara Ibnu Abbas mewakili pandangan ulama syariat. Mereka berbeda pendapat ketika ditanya tentang 3 hal, yaitu hari apa yang terbaik, ibadah apa yang terbaik, dan bulan apa yang terbaik. Kalau Ibnu Abbas menjawab, hari terbaik adalah hari Jumat. Ibadah yang terbaik adalah sholat. Dan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Semua pendapat Ibnu Abbas ini benar, ada dalilnya semua. Dan jika ditanyakan kepada ulama-ulama yang lain, dari ujung timur sampai ujung barat, pasti akan beri jawaban yang sama dengan jawabannya Ibnu Abbas. Akan tetapi Sayyidina Ali punya jawaban yang berbeda dengan sudut pandang yang beda. Sayyidina Ali mengatakan hari yang terbaik adalah hari yang ketika seorang meninggal dunia dalam keadaan membawa iman, walaupun bukan hari Jumat. Ya. Ibadah yang terbaik menurut Sayyidina Ali adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Bisa jadi bentuknya adalah ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain. Pokoknya yang diterima itulah yang terbaik. Walaupun sholat kalau tidak diterima berarti yang nggak baik. Kemudian bulan yang terbaik menurut Sayyidina Ali adalah bulan yang dipakai oleh seorang hamba untuk bertaubat kepada Allah. Bisa jadi itu bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lainnya. Itulah jawaban Sayyidina Ali dari sudut pandang hakikat. Mereka beda, ya, tetapi sesungguhnya tidak ada yang salah karena memang ukuran atau sudut pandangnya berbeda. Jadi dari dulu hingga sekarang pandangan antara ulama hakikat dan ulama sana itu memang beda. Maka termasuk ulama yang mampu memadukan itu adalah salah satunya Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali itu ulama yang bisa menjembatani perbedaan antara ulama syariat dan ulama hakikat. Dan beda itu tidak dilarang. Ya. Beda itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah bercerai-berai. Hal ini sebagaimana Allah firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua pada agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi yang dilarang oleh Allah itu tafarraqu, bercerai-berai. Allah tidak melarang tahtalifu, berbeda. Ya, Allah tidak berfirman wala tahtalifu dan janganlah kalian berbeda-beda. Tidak begitu. Yang dilarang oleh Allah adalah bercerai-berai. Maka yang perlu kita usahakan adalah bagaimana agar kita ini walaupun beda tapi tetap bersatu. Apa bisa? Bisa. Caranya bagaimana? Caranya jika kita memiliki 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat tasamuh, toleran. Yang kedua punya sifat tawasud, pertengahan. Jadi tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak
mencintai dengan berlebihan, tapi juga tidak membenci secara berlebihan. Semuanya serba terukur. Itu namanya tawasud. Kemudian yang ketiga tawazun, ditimbang-timbang, seimbang. Nah, kalau kita sudah punya 3 sifat ini, walaupun kita beda, tapi tetap bisa bersatu. Maka hal inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam satu hadisnya, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan di kalangan ulamaku itu adalah rahmat. Di ummati di situ maknanya bukan ummati orang awam, tapi ummati yang dimaksud adalah ulama. Karena kenyataannya, kalau perbedaan itu terjadi di kalangan masyarakat awam, justru menjadi azab, menjadi bencana. Tapi kalau yang berbeda itu di kalangan ulama, justru menjadi rahmat. Ya, maka sekali lagi, ya, mari kita walaupun berbeda, tapi perbedaan itu tidak sampai menimbulkan perpecahan. Caranya bagaimana? Caranya dengan saling menghormati. Kita boleh berkeyakinan bahwa pendapat kita adalah yang terbenar, terbaik, silahkan. Tapi jangan kemudian disertai dengan menyalah-nyalahkan pendapat orang lain. Apalagi kemudian menvonis bahwa semua yang berbeda dengan saya adalah salah, semua yang berbeda dengan saya adalah sesat, semua yang beda dengan saya adalah munafik. Itu tidak boleh seperti itu. Itu sudah terlalu, ya, sudah berlebihan, sudah tidak tawasud dan tidak tawazun istilahnya. Jadi Nabi sendiri dalam mengambil sikap terhadap perilaku orang kafir itu tidak dipukul rata sama, tidak. Ada orang yang walaupun ya dia memusuhi Nabi ketika masih kafir, kemana-mana bawa pedang terhunus, kalau ditanya orang untuk apa dia selalu menjawab untuk membunuh Muhammad. Tapi kenyataannya oleh Nabi tidak dimusuhi orang itu, justru malah didoakan. Dan ternyata doa Nabi dikabul oleh Allah sehingga menjadi orang yang memeluk Islam. Siapa dia? Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab itu ketika masih kafir, orang yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad. Kemana-mana bawa pedang, kalau ditanya orang untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi di kemudian hari ternyata dia memeluk Islam dan menjadi orang yang siap berkorban demi Rasulullah. Itulah contoh sikap yang diambil Rasulullah terhadap orang kafir. Tidak semuanya dimusuhi, tidak semuanya diperangi. Kenapa kok Nabi bisa bersikap seperti itu? Karena pandangan Nabi bukan hanya mandang dari sisi lahiriahnya. Nabi sudah dikasih tahu apa yang akan terjadi pada kehidupan Umar bin Khattab di masa yang akan datang. Karena sudut pandangnya sudah lintas alam. Ya. Nabi tidak hanya mengetahui yang ada di alam syahadah, tapi Nabi sudah dikasih tahu oleh Allah tentang apa yang terjadi di alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dan seterusnya. Makanya Nabi juga punya sikap yang berbeda dalam menghadapi orang kafir. Ini tidak diperlakukan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Jahal tetap kafir. Ya mungkin karena memang catatannya di sana sudah ditetapkan oleh Allah sebagai orang kafir. Maka ada nasihat bijak dari orang-orang sesepuh Jawa. Ya nasihatnya begini, kalau kalian menonton pertunjukan wayang kulit, itu kalian jangan hanya fokus melihat wayangnya saja, tapi lihat pula dalangnya. Karena semua yang terjadi pada wayang itu adalah perbuatannya dalang. Ini ya. Jadi semua yang terjadi di alam semesta ini, kita ini cuma ibaratnya seperti wayang. Lah wayang itu ada dalangnya. Dalangnya siapa? Allah. Maksudnya bagaimana? Semua yang terjadi di alam semesta ini baik atau buruk, itu tidak ada yang menyimpang dari qada qadarnya Allah. Enggak ada, Pak. Ya. Enggak ada sedikit pun perbuatan atau kejadian di alam semesta ini yang menyimpang dari qada qadarnya Allah. Di dalam kitab Tanwirul Qulub ketika menjelaskan tentang kerjaan malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa, itu ternyata ya, malaikat yang sangat perkasa yang bisa mencabut seluruh nyawanya manusia
itu tidak bisa mencabut nyawanya seekor nyamuk kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, keterangannya begitu. Jadi malaikat Israel yang diberikan kemampuan mencabut seluruh nyawa makhluk hidup, itu dia tidak bisa mencabut seekor nyamuk kalau tidak diizinkan oleh Allah. Berarti nggak bisa mendahului kehendak Allah. Ya, walaupun hanya seekor nyamuk. Maka sekali lagi, jika seseorang ketika memandang sesuatu dengan melibatkan Allahnya, maka dia akan punya pandangan yang arif. Kita selama ini kan sudah sering mendengar kalimat arif dan bijaksana. Nah, arif itu bahasa Arab. Artinya orang yang mengenal Allah. Melihat sesuatu dengan melihat Allahnya. Sehingga tindakan ucapannya jadi bijaksana. Tidak hanya fokus pada wayangnya. Jadi kalau pada wayangnya saja kita lupa sama dalangnya, akhirnya kita bisa marah-marah. Melihat adegan Arjuna sedang ditempeleng sama Buto Cakil, dibanting, ditendang, kita marah-marah. Gimana sih ini? Arjuna kan orang baik, masa ditendang-tendang, ya, dipukul, dibanting. Ini harus ada gerakan membela Arjuna ini. Karena yang dilihat hanya wayangnya. Tapi coba kalau kita lihat dalangnya. Memang saat ini adegannya Arjuna sedang dianiaya ya oleh Buto Cakil. Nanti suatu saat di ujung dari cerita itu Buto Cakil akan mati tertusuk oleh kerisnya sendiri. Bukan kerisnya Arjuna loh Pak, kerisnya sendiri. Itu gambaran pelajaran yang diajarkan oleh Wali Songo, oleh Sunan Kalijogo kepada kita untuk menyikapi kejadian di alam semesta. Jangan hanya lihat wayangnya, tapi lihat pula dalangnya. Apalagi kalau kita dekat dengan dalangnya, kita bisa minta bocoran cerita berikutnya. Ya. Sehingga nggak gampang gugup, nggak gampang panik. Hadirin sekalian yang memuliakan, wa hasiluha adabul arifi wa alamatuhu. Sampai di bab ini, yang dijelaskan oleh kitab Al-Hikam ini adalah tentang adab-adab orang yang mengenal Allah dan tanda-tandanya. Fal adabu samaniyatun. Adab yang sudah dijelaskan adalah ada 8. Wal alamatu arba'un. Sementara tanda-tandanya ada 4, nanti akan dijelaskan. Nah, 8 adabnya orang yang mengenal Allah itu apa saja? Pertama yaitu ar-ruju' ilaihi fi kulli syai'in. Dikembalikan atau kembali kepada Allah dalam menyikapi segala sesuatu. Karena semua yang terjadi ini atas kehendak Allah sesuai dengan qada qadarnya Allah. Dan dalam rukun iman yang ke-6 kita kan harus iman dengan qada qadarnya Allah, baik qada baik atau qada buruk, qadar baik atau qadar buruk. Yang kedua, wal i'timadu alaihi fi kulli hal. Kalau kita sudah mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, maka berikutnya kita juga harus menyandarkan segala sesuatu dalam menyikapi berbagai macam keadaan. Ya, ketika kita lapang bersandar kepada Allah, ketika kita sedang dalam kesempitan juga bersandar kepada Allah. Ketika kita sedang dalam posisi teraniaya, kita juga bersandarnya kepada Allah. Nanti suatu saat kita diberikan kemenangan, bersandarnya juga kepada Allah. Itu namanya adab orang yang mengenal Allah yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal ghaibatu fihi an kulli syai'in. Dia menghilang di dalam Allah dari segala sesuatu. Di pandangannya hanya fokus pada Allah sehingga selain Allah menjadi tidak kelihatan. Fokus kepada dalangnya sampai wayangnya enggak kelihatan. Maka baik dan buruknya cerita wayang itu yang dipuji adalah dalangnya, ya, dalangnya. Ya, pertunjukan wayang itu jadi menarik itu karena dalangnya, Pak. Kalau wayangnya ya cuma begitu-begitu saja dari dulu. Tapi ketika dalangnya bagus, nanti pertunjukan jadi menarik. Maka jangan lihat wayangnya, lihat dalangnya, itulah. Wal istidlalu bihi an kulli syai'in. Ketika seorang hanya memandang Allahnya, maka dia kemudian berkesimpulan bahwa adanya Allah menjadi bukti adanya segala sesuatu. Ini kebalikan dari orang awam. Kalau orang awam,
adanya alam semesta menjadi bukti adanya Allah. Tapi kalau orang sudah mengenal Allah, justru malah adanya Allah menjadi bukti adanya segala sesuatu. Kemudian adab berikutnya watisa'u arzakil ulumi, dan luasnya anugerah-anugerah pengetahuan. Jadi orang yang mengenal Allah itu oleh Allah akan dianugerahi aneka macam ilmu yang tidak hanya ilmu yang ada di alam sahadah atau alam dunia ini, tapi ilmu Allah yang ada di alam malakut, jabarut, lahut, dan alam-alam yang lain. Wa fathu makhazinil fuhum, dan dibukakan kepadanya gudang-gudang pemahaman. Tidak hanya sekedar tahu tapi paham dengan apa yang terjadi. Kemudian wal wusulu ila muwajahatil anwar, ya sampai ke hadapan Allah, ya berhadap-hadapan dengan Allah. Wal ghaibatu anha bisudhudi wal hidil qahar, bahkan pada puncaknya ya dia telah menghilang dari aneka macam cahaya ketika dia telah menyaksikan Allah yang Maha Esa dan Maha Memaksa. Jadi sudah Allah saja yang kelihatan, sampai cahaya-cahaya yang lain tadi itu sudah tidak kelihatan semua. Itu 8 adab orang yang mengenal Allah. Nah, berikutnya akan dijelaskan tentang tanda-tandanya. Nah, tanda-tandanya ada 4. Tanda yang pertama yaitu seseorang tadi sibuk membersihkan atau mengosongkan dirinya dari sifat-sifat tercela untuk kemudian mengisinya, menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Itu tandanya kalau orang itu telah mengenal Allah. Jadi dia sibuk mengoreksi, meneliti kekurangannya, menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada dirinya, kemudian diganti, dihias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah, tasawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasawufika ila ma hujiba anta minal ghuyubi. Tasawufuka, kesungguhanmu atau keinginanmu yang sangat kuat untuk mengetahui ila ma batana fika, terhadap sesuatu yang tersembunyi yang ada pada dirimu, minal uyubi berupa sifat-sifat tercela, itu khairun, lebih baik, min tasawufika, daripada keinginanmu yang sangat kuat untuk mengetahui ila ma hujiba anka, pada sesuatu yang kalian dihalang-halangi dari menyaksikannya, minal ghuyubi berupa hal-hal yang gaib. Dengan kata lain yang singkat, ya, kesibukanmu untuk mengetahui kekuranganmu itu lebih baik daripada kau sibuk untuk ingin melihat hal-hal yang gaib. Ya. Qultu, aku musonef si pengarang kitab ini berkata, tasawufuka ayyuhal insanu ila ma batana fika minal uyub. Kesungguhanmu wahai para manusia untuk mengetahui hal-hal yang gaib, hal-hal yang tersembunyi pada dirimu, yaitu berupa sifat-sifat tercela, kal hasadi, seperti sifat iri, wal kibri, dan sifat takabur. Jadi kesibukanmu untuk mengetahui sifat buruk yang ada pada dirimu, diantaranya adalah sifat iri dan takabur, itu lebih baik daripada engkau ya, sibuk ingin melihat hal-hal yang gaib. Nah, sifat iri dan sifat takabur atau sombong itu merupakan 2 sifat yang menjadi induk dari segala kejahatan. Bahkan dosa pertama kali yang dilakukan oleh ciptaan Allah itu ya sebabnya karena sifat iri dan takabur atau sombong. Azazil dari kelompok malaikat, dia telah beribadah kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah selama 80.000 tahun. Jadi sangat senior. Di sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu, Azazil ini sudah beribadah kepada Allah selama 80.000 tahun. Namun ternyata begitu Allah menciptakan Adam, ya, Allah memberikan tahu kepada para malaikat bahwa Adam ini, makhluk baru ini, akan Allah serai kekuasaan untuk mengelola bumi, untuk mengelola dunia, istilahnya khalifah fil ard,
Maka Azazil ini iri. Mengapa bukan saya yang lebih senior? Saya sudah beribadah kepada Allah 80.000 tahun, kok malah ini anak yang baru diciptakan kemarin mau diangkat jadi khalifah. Dia iri. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Makanya dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kemudian Allah kutuk. Kemudian dipanggil dengan panggilan iblis. Itu penyebabnya sifat iri dan sombong. Begitu juga kejadian di dunia. Terjadinya pembunuhan Qabil dan Habil itu, putra Nabi Adam, itu juga sebabnya karena iri. Ya. Dong, saya pasangannya, kembaran saya itu lebih cantik, kok disuruh malah menikahi dengan yang tidak cantik. Ketika disuruh berkorban, ya, ternyata dia korbannya kok diterima, saya tidak. Nah, marah. Kemudian saudaranya dibunuh. Jadi sifat iri dan sombong itu induk dari segala sifat buruk yang lainnya. Makanya kita lebih baik sibuk mengoreksi diri kita apakah di dalam diri kita masih ada bibit-bibit sifat iri dan sifat sombong. Sampai di dalam Al-Quran dalam surah yang pendek, ya, itu kita diajarkan oleh Allah untuk mohon perlindungan kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kemudian kita sibuk wahubil jahi wariyasati. Kita dalam hati kita masih menyukai jabatan dan kedudukan. Jabatan secara formal maupun yang tidak formal. Ya, kita masih punya rasa senang dihormati, senang dimuliakan, senang ditokohkan dan seterusnya. Itu juga bagian dari aib, bagian dari uyub tadi itu. Sifat-sifat tercela yang harusnya kita bersihkan. Kemudian wahamir rizki wa khaufil fakri. Kita juga masih takut, susah, sedih, bingung berkaitan dengan masalah rizki. Bahkan kadang-kadang kita juga masih takut fakir. Ya. Padahal sebelum kita lahir, sebelum kita bisa bekerja, sebelum kita bisa berdoa, rizki itu sudah kita terima. Rizki itu sudah dibagikan oleh Allah. Jadi orang dapat rezeki itu bukan karena bekerja saja. Buktinya apa? Kita dulu belum bekerja, belum bisa berdoa, setiap saat sudah mendapat rezeki dari Allah. Ya, jadi soal rezeki sudah ada yang dibagikan, ya, dimiliki, ada juga nanti yang dijanjikan, ya, macam-macam. Kemudian watolapul khususiyati, keinginanmu untuk mendapatkan keistimewaan, keinginanmu untuk memiliki karomah. Termasuk keinginanmu untuk bisa menyaksikan alam-alam yang gaib tadi itu. Itu juga bagian dari uyub, bagian dari aib, bagian dari sifat tercela. Wa ghairu dzalika dan yang lain-lain minal uyubi dari sifat-sifat yang tercela. Wal bahsu anha, kemudian kita sibuk untuk membahas, meneliti bagaimana cara menghindarkan diri dari sifat-sifat tercela tadi. Wa sa'yu fit tahlisi minha, dan berupaya untuk membersihkannya dari diri kita, itu afdolu lebih utama min tasawufika, daripada keinginanmu ila mahujiba anka, untuk mengetahui apa yang disembunyikan darimu minal ghuyubi, dari hal-hal yang gaib. Nah, hal-hal yang gaib yang umumnya ingin diketahui oleh manusia itu apa? Di antaranya kal itla'i ala asraril ibad, yaitu keinginan untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada pada seseorang. Ini sering menjangkiti para pelaku thariqah ketika dia sudah merasa sudah wiridan rutin, sudah riyadhah rutin, sudah istiqomah zikir. Kemudian ada keinginan untuk bisa melihat rahasia yang ada pada orang lain, bisa membaca pikiran orang, bisa mengetahui apa yang ada di hati seseorang. Ada keinginan seperti itu. Nah, wa ma ya'ti bihil qadaru minal waqa'il mustaqbilati, dan juga ada keinginan untuk mengetahui hal-hal yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Dan memang ya, sebagian dari hamba-hamba Allah itu oleh Allah dikasih karomah, salah satunya tadi itu bisa melihat apa yang ada pada orang lain, bisa mengetahui rahasianya. Kemudian juga dikasih tahu tentang hal-hal yang belum terjadi atau hal-hal yang akan terjadi. Sudah dikasih tahu. Tapi sekali lagi, jika kita tidak mampu menjaga adabnya,
maka pengetahuan seperti itu justru nanti akan menjadi fitnah, akan menjadi sumber dari malapetaka. Ya. Wakal itlai ala asraril ghawamidi tauhidi. Dan terkadang seorang juga ada keinginan untuk mengetahui rahasia dalamnya ilmu tauhid. Ibalal ilahiyati lahu, di hadapan Allah yang Maha Esa. Ya. Pasti hakikat tauhid itu dia ingin sekali untuk mengetahui. Nah, li'anna tasawufuka ila ma batana minal uyub sababun fi hayatil qalbika. Apa alasannya bahwa mengetahui kekurangan diri itu lebih baik daripada mengetahui hal-hal yang gaib? Karena mengetahui hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita itu bisa menjadi sebab hati kita menjadi hidup. Jadi kalau kepingin hati kita hidup, maka kesibukan yang kita lakukan adalah introspeksi, mengoreksi diri sendiri. Itu cara menghidupkan hati kita. Wa hayatul qalbika sababun fil hayati daimati wan na'imil muqimi. Dan ketika hatimu telah hidup, maka hal itu akan menjadi sebab kau mendapatkan kehidupan yang abadi, nikmat yang kekal. Tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Itu semuanya syaratnya harus memiliki hati yang hidup, hati yang selalu mandang kepada Allah. Nah, itu keutamaannya mengoreksi diri sendiri. Bisa menjadi sebab hati kita menjadi hidup. Wal itla'u 'alal ghuyubi, adapun menyaksikan hal-hal yang gaib, innama huwa fudulun, maka sesungguhnya hal itu adalah merupakan anugerah dari Allah atau bonus. Ya, di karomah itu sifatnya hanya sekedar bonus, maka jangan dijadikan tujuan. Ya, jadi seseorang memiliki karomah itu semata-mata pemberian dari Allah. Jangan terus kemudian orangnya itu yang sangat kepingin untuk mendapatkan karomah. Karena tidak semua orang mampu untuk diberi anugerah karomah. Waqad yakunu sababan fi halakin nafsi, bahkan bisa jadi ya, adanya karomah pada seorang itu justru menjadi sebab hancurnya dirinya. Ya, ketika seorang tidak mampu menjaga adabnya, tidak mampu menjaga rahasianya, begitu dikasih karomah, ternyata karomah itu kemudian membuat dia bangga, membuat dia merasa lebih dari yang lainnya, sehingga malah dijadikan tujuan. Kalau sudah begitu, nanti dengan Allahnya lupa. Ya, maka sering kita saksikan banyak terjadi di sekitar kita. Orang rajin wiridan, rajin berzikir, riyadhah, pada mulanya tujuannya Allah. Begitu sudah punya karomah, akhirnya jadi dukun, jadi paranormal. Kalau sudah begitu, Allahnya hilang. Ya, jadi tujuannya dia wiridan, zikir, hanya sekedar untuk nyari karomah. Kalau sudah punya karomah jadi dukun. Kalau sudah jadi dukun, terus cari duit. Itu berarti sudah sangat tersesat itu. Itu termasuk tadi. Waqad yakunu sababan fi halakin nafsi. Jadi terkadang karomah itu justru menyebabkan seorang menjadi hancur karena lupa tujuan. Tujuannya mestinya Allah, justru malah tujuannya nyari karomah. Kati sofiha bil kibri, bahkan bisa jadi orang yang punya karomah itu kemudian juga punya sifat takabur. Ya, punya sifat takabur karena sudah mendapatkan kemuliaan dari Allah, terus itu dianggap satu hal yang membuat dia lebih dibanding dengan yang lainnya. Ya. Wa ru'yatil mazidi 'alan nas. Jadi dia merasa dirinya telah menjadi manusia yang beda dengan yang lainnya. Padahal dia tetap sebenarnya sebagai hambanya Allah. Tapi kalau kemudian dia merasa punya kelebihan, merasa hebat, itu justru malah membahayakan. Wasayati lisaihi, dan nanti pada babnya hal ini akan dijelaskan secara lebih rinci. Namun kemudian diingatkan ya, dengan satu nasihat, utamanya nasihat ini buat mereka-mereka yang menyukai karomah. Ya. Manit tola'a ala asraril ibadi, barang siapa yang oleh Allah diberikan kemampuan mampu melihat rahasia-rahasia orang lain. Walam yatakhalaq, kemudian dia tidak berakhlak birrahmatil ilahiyati, dengan kasih sayang Allah. Kalau ada orang diberikan kemampuan oleh Allah bisa mengetahui rahasia orang lain, kemudian orang itu tidak berakhlak dengan penuh rasa kasih sayang, kana tilauhu fitnatan alaihi,
maka kemampuannya untuk melihat rahasia orang lain itu justru akan menjadi fitnah yang mencelakakan dirinya. Maka sekali lagi, biasanya Allah akan berikan karomah kepada hambanya itu dipilih. Ya, dipilih. Di antaranya yaitu mereka yang memiliki rasa kasih sayang. Ya, sehingga ketika dia menyaksikan sesuatu yang tidak baik pada orang lain, maka dia akan menyayanginya bagaimana agar orang yang dilihatnya tidak baik ini bisa berubah menjadi baik. Tapi kalau dia tidak punya sifat kasih sayang, ketika dia melihat orang yang dilihatnya tidak baik, maka orang itu akan dicaci makinya. Ya, dicaci makinya, dijauhi. Nah, berarti gara-gara ngelihat keburukan orang lain, justru dia sendiri juga akhirnya menjadi orang yang buruk. Maka sekali lagi yang diberikan karomah itu adalah orang-orang pilihan. Jadi kalau kita tidak diberi karomah itu ya bisa jadi karena kalau kita dikasih karomah kita tidak akan mampu untuk menjaganya. Sekali lagi, hadirin sekalian, adab orang yang telah mengenal Allah ada 8 sudah dijelaskan pada pengajian yang lalu. Hari ini ya akan dijelaskan tandanya orang yang telah mengenal Allah. Pertama, bahwa orang itu sibuk mengoreksi dirinya sendiri, sibuk introspeksi, sibuk mencari aib-aib yang ada pada dirinya sendiri, dan dia ya, tidak kemudian sibuk ingin mendapatkan karomah atau mengetahui hal-hal yang gaib. Jadi kesibukan membersihkan diri dari sifat-sifat tercela itu jauh lebih baik daripada ketika seorang itu diberikan kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib. Dan kalau toh kemudian suatu saat kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat hal yang gaib, maka hendaknya hal itu jangan kemudian dipakai untuk berbuat sewenang-wenang kepada orang lain. Ya, jadikanlah itu hanya sekedar untuk tambah semangat dalam beribadah kepada Allah. Dan hendaknya hal itu dilakukan dengan penuh rasa kasih sayang, sehingga ketika kita melihat orang yang tidak baik, ya, maka kita berupaya untuk memperbaikinya. Itu saja, nanti dalam pengajian yang akan datang akan dijelaskan secara rinci tentang apa aibnya nafsu, aibnya hati, dan aibnya ruh. Nanti dan bagaimana cara menghilangkannya, insya Allah akan kita bacakan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk mengoreksi diri kita masing-masing, ya, dengan harapan setelah kita tahu betapa banyaknya keburukan yang ada pada kita, terus ada upaya untuk membersihkannya. Dan selalu memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an shalihan. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wal ibadah. Wala taj'alna iyyahum min ahlil jahli wal ma'siyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.